saya berikan dasar-dasarnya saja yang berhubungan dengan statistika di mata kuliah ini. Nah, sebenarnya ini sangat sederhana, ya. Jadi materi mengenai statistika pengendalian mutu ini ada di buku Walpole di halaman 725. Ya, setelah non-parametrik itu kalian diberitahu atau diajarkan mengenai statistika pengendalian mutu. Oke, nah apa sih yang kita pelajari di bagian statistika pengendalian mutu? Ya, di situ ada beberapa diagram. Nah, dari diagram ini kita mengetahui apakah suatu proses atau suatu variabel atau suatu sifat ya itu terkendali atau tidak. Dari mana? Dari statistik yang sangat sederhana saja seperti rataan, varians dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada nanti diagram kendali cusum atau kumulatif sum ya, di mana itu adalah jumlah dari beberapa kejadian ya. Jadi petanya adalah peta dari jumlah atau kumulatif beberapa kejadian. Oke. Nah, kenapa materi ini ada ya? Sebenarnya ini bukan materi yang baru. Ini adalah materi yang ada sejak awal tahun 1920. Ya, pada saat itu muncul revolusi industri, ya, revolusi industri yang mana bahwa setiap perusahaan atau pabrik ya, banyak pabrik waktu itu yang bermunculan mengenai kebutuhan masyarakat yang mulai dipenuhi oleh pabrik-pabrik yang muncul pada saat itu ya di Inggris. Nah, kemudian seorang ahli ya pada 1924 itu memperkenalkan diagram kendali ya, memperkenalkan bahwa suatu proses itu harus terkendali. Ya, bersamaan dengan Perang Dunia II ini juga pengendalian suatu hasil pabrik itu harus benar-benar terkontrol, terkendali. Ya, kemudian berkembang lagi sampai dengan 1960. Dan sekarang sudah tahun berapa? 2020. Ya, sekitar 50 tahun. Ya, jadi sebenarnya ini bukan ilmu yang baru dan perusahaan-perusahaan juga menggunakannya sudah sejak lama. Ya. Nah, oke. Ini ya. Nah, sebenarnya yang concern ke dalam pengendalian mutu ini pas awal-awal dulu itu masih beberapa negara ya, di sini di Amerika Serikat dan Jepang. Ya, tapi sejak 1960 itu muncul juga pabrik-pabrik yang ada di banyak itu mulai fokus dengan pengendalian mutu juga. Nah, sebenarnya ini sangat sederhana, ya dia hanya menggunakan grafik untuk mengetahui apakah proses di suatu perusahaan itu terkendali atau tidak. Nah, ini yang disebut dengan diagram kendali. Ya, inilah yang disebut dengan diagram kendali, yaitu sebuah diagram yang dibuat dengan tujuan apakah suatu kerja ya atau suatu proses kerja itu masih dapat dipertanggungjawabkan dalam taraf mutu dan bisa diterima. Nah, taraf mutu itu siapa yang menentukan? Taraf mutu itu yang menentukan adalah perusahaan masing-masing. Jadi, dengan melihat grafik ini, ya, kita harus menganalisis, ya, perusahaan tersebut harus menganalisis apakah barang yang dia produksi masih di dalam rentang yang diterima atau ditolak. Kalau di dalam hipotesis biasanya kita seperti itu. Ya, ditolak. Ditolak itu artinya apa? Ditolak itu artinya bahwa barang tersebut tidak lolos mutu sehingga tidak bisa dijual ke masyarakat, seperti itu. Nah, ciri mutu itu disampel berdasarkan waktu, ya. Jadi yang di bagian sumbu mendatar, ya, atau 1357 ini sebenarnya adalah waktu. Ya, kalau kita mau membuat diagram yang baik, ya mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai tanggal atau seperti apa. Ya, jadi ini maksudnya 1 itu hari pertama, kemudian 3 itu hari ketiga, dan seterusnya sampai hari ke berapa?
Sampai hari ke berapa? 25. Ya, sampai hari ke-25 ya. Jadi bagian bawah di dalam diagram kendali itu adalah menyatakan waktu. Sedangkan bagian horizontal atau vertikal atau sumbu tegak ini menyatakan mutu yang ingin kita kendalikan. Ya, misalnya di sini kalau di buku kalian itu di halaman 725 sambil dibuka bukunya. Ini ya, di halaman 734 ya. Sudah dibuka? 734. Udah, Bu. Oke, nah di situ dikatakan suatu pembuatan suku cadang peluru kendali ya sedang dikendalikan dengan ciri hasil kerja ialah kekuatan tegangan rentangan. Ya, jadi kalau di tabel 15.1 di dalam buku kalian itu datanya adalah data kekuatan tegangan rentangan dalam satuannya adalah pon per inci kuadrat. Nah, kenapa diukur itu? Karena memang yang mau dikendalikan adalah itunya. Ya, yang mau dikendalikan adalah apakah kekuatan tegangan rentangannya itu sesuai dengan mutu atau tidak. Maka yang diukur adalah kekuatan tegangannya. Nah, misalnya kalian memproduksi botol. Nah, misalnya dimensi mutunya adalah diameter botol, maka yang diukur di sini adalah diameter botolnya. Seperti itu. Jadi mutunya yang mau dikendalikan apa, itulah yang dinyatakan dalam sumbu vertikal ini. Oke, bisa dipahami? Sumbu horizontal tadi apa? Hari, Bu. Ya, hari atau waktu. Kemudian yang sumbu vertikal adalah? Yang mau dikendalikan. Ya, yang mau dikendalikan. Kalau di sini adalah kekuatan tegangan peluru. Kalau misalnya mau mengendalikan diameter botolnya, berarti yang diukur adalah diameter botol. Berdasarkan apa? Berdasarkan waktunya. Ya, bisa hari, bisa jam, bisa dalam bulan dan sebagainya. Ya, oke. Nah, di situ dicontohkan bahwa misal yang diukur adalah lingkaran leher mesin. Ya, bisa juga tadi diameter botol, bisa juga tadi. Kalau di diagram ini sebenarnya dari yang halaman 734 itu dia mengukur kekuatan tegangan dari sebuah peluru. Oke, nah titik-titik yang biru ini ya itu menyatakan datanya. Ya, ini adalah diagram diagram garis ya. Nah, pastinya titik-titik misalnya di sini yang saya tunjukkan di sini, ini adalah sebenarnya apa? Tadi datanya adalah data kekuatan tegangan rentangan, ya kan? Kemudian pada hari keberapa kalau di situ posisinya? Hari kedua, Bu. Hari kedua ya. Berarti nilainya berapa kekuatan tegangannya? 1505. Ya, jadi titik-titik ini menyatakan nilai ya yang kita ukur pada waktu tertentunya. Ya, oke. Titik-titik menyatakan hasil, misal rata-rata ciri. Nah, jadi nanti tergantung diagramnya. Kalau diagram rata-rata berarti kita pakai rata-rata. Kalau diagram standar deviasi berarti kita pakai nilai standar deviasi. Nah, pastinya suatu data itu punya rata-rata atau punya standar deviasi kalau data itu bukan data yang tunggal. Ya, dalam sebuah proses pengendalian, kita tidak menggunakan data tunggal, tapi kita menggunakan teknik sampling. Ya, kita menggunakan teknik sampling, sehingga pada hari pertama ini kita bisa mengambil 5 data, 10 data, dan sebagainya. Jadi bukan nilai yang tunggal. Sehingga menghasilkan rata-rata atau standar deviasi dan sebagainya. Ya, jadi pada suatu hari itu tidak data satu saja, tapi kita mengambil beberapa data melalui proses apa tadi? Sampling ya, mengambil secara acak dari populasi seperti itu. Nah, selain titik-titik yang menyatakan rata-rata atau standar deviasi tadi, ya. Nah, suatu diagram kendali itu juga memiliki garis tengah. Nah, garis tengah ini menyatakan
rata-rata dari rata-rata. Kalau grafiknya adalah grafik rata-rata. Ya, jadi ada garis tengah. Selain garis tengah ini ada yang kelewat, yaitu batas kendali atas, ya biasanya di sebelah sini, dan batas kendali bawah. Itu adalah komponen-komponen dari diagram kendali. Ya, komponennya ada apa saja tadi? Garis horizontal yaitu waktu, garis vertikal yaitu ciri yang diukur, kemudian ada titik-titik yang menyatakan hasil, bisa rata-rata, bisa standar deviasi, ada garis tengah, kemudian ada apa lagi? Batas kendali atas. Batas atas dan batas bawah. Ya, itu adalah komponen dari sebuah diagram kendali. Oke. Nah, sebenarnya sifat batas kendali atau diagram kendali itu sama dengan pengujian hipotesis. Di mana apabila suatu proses itu terkendali, saya cari ini dulu. Apabila suatu proses itu terkendali, maka proses itu disebut terima H0. Dan apabila proses itu tidak terkendali, maka proses itu menyatakan apa? Tolak H0 ya. Jadi kita bisa menghubungkan itu ke pengujian hipotesis. Ya begini ya. Jadi misal di sini adalah batas atasnya. Misalnya di sini adalah batas atasnya, di sini adalah batas bawahnya. Ini adalah apa? Batas kendali atas, di sini adalah di atas, batas kendali bawah ya. Kalau kita menguji suatu hipotesis, misalnya kita menggunakan distribusi Z, ya, maka kita biasanya pada dua sisi membagi menjadi 3, di mana bagian kiri adalah daerah terima atau tolak? Tolak H0, bagian kanan adalah tolak juga, bagian tengah itu baru apa? Terima H0, seperti itu. Nah, ini juga begitu. Bagian sini ini adalah terima H0, ya, atau menyatakan bahwa suatu proses itu terkendali. Bagian bawah ini seperti yang bagian kiri, artinya apa? Tolak H0, artinya apa? Prosesnya tidak terkendali. Begitu juga yang berada di sebelah atas, ini juga tolak H0 atau proses tidak terkendali. Ya, seperti itu ya. Jadi pada saat kita berada di rentang batas atas dan batas bawah, itu namanya mutunya terjaga atau dapat diterima. Tapi kalau di luar itu berarti ada kesalahan di dalam mesin kita dan sebagainya sehingga menyebabkan seperti ini. Ya, ini namanya proses produksi pada hari ke-6 dan proses produksi pada hari ke-19 itu melebihi dari rata-rata yang dinyatakan oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi itu termasuk kejadian yang tidak terkendali seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Berarti ini menggunakan distribusi Z. Atau Oke, ini nah, misalkan aja. kalau kita menggunakan diagram kendali, nanti kita ada X bar S dan X bar R, itu tidak menggunakan distribusi sama sekali. Tapi kalau kita bicara pengendalian dengan diagram Six Sigma, ya itu kita menggunakan distribusi normal. Ya, jadi kalau yang kita pelajari nanti ada diagram kendali X bar R dan X bar S, itu tidak menggunakan distribusi normal. Tapi kalau kalian mengendalikan dengan Six Sigma, itu ada hubungannya dengan distribusi normal, seperti itu. Tadi saya ceritakan seperti itu karena menghubungkan bahwa sebenarnya pada saat kita menolak suatu produk ya pada hari tertentu, itu sebenarnya adalah karena dia berada di atas batas atas tadi, yang relate atau hampir sama dengan konsep bahwa pada saat kita menguji hipotesis, kalau dia lebih dari batas atas, ya lebih dari Z alpha per 2, itu berarti hipotesisnya adalah kita tolak, seperti itu. Nah,
Selagi kita masih menggunakan X bar S dan X bar R, itu tidak menggunakan distribusi normal. Tapi kalau kita sudah mengendalikan dengan Six Sigma, itu kita menggunakan distribusi normal begitu. Baik, Bu. Ya, oke ya. Oke. Nah, saya clear dulu. Oke, nah ini sifat yang pertama tadi ya, mirip dengan pengujian hipotesis. Kemudian batas kendali ditentukan untuk mengendalikan peluang melakukan kesalahan, ya, atau memutuskan bahwa proses itu dalam keadaan tidak terkendali, sedangkan sesungguhnya terkendali. Ya, jadi data-data yang keluar dari batas itu sebenarnya adalah kita menggunakan alfa ya, menggunakan alfa kalau di pengujian hipotesis. Nah, sedangkan salah jenis 2 itu adalah memutuskan pada saat apa? Pada saat kita memutuskan bahwa prosesnya itu terkendali, sedangkan kenyataannya adalah tidak. Ya, atau yang pada pengujian hipotesis kita nyatakan sebagai beta. Nah, jadi kalau kalian nanti berada di bagian mutu perusahaan, bagian QA, ya bagian bukan QA itu lebih ke proses, bagian mutu ya, quality apa namanya? Quality control. Nah, quality control. Nah, itu nanti ada 2 kemungkinan yang akan kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian menyatakan bahwa prosesnya tidak terkendali, padahal sebenarnya mesin kalian baik-baik saja. Nah, itu resikonya adalah alfa. Tapi kalau kalian menyatakan prosesnya terkendali, padahal tidak, itu berarti kalian melakukan salah jenis 2 atau disebut sebagai beta. Gitu. Ya, jadi memang sangat ini ya di bagian quality control, misalnya suatu merek minuman saja, kalau misalnya mereknya itu tidak tepat, itu bisa jadi tidak di launch ke pasar, tapi merupakan barang yang defect ya, barang yang tidak boleh dijual. Ya, barangnya justru di-keep atau dibagikan kepada karyawannya. Nah, tapi memang bagian produksi dan bagian quality control itu adalah sebenarnya bagian yang saling membutuhkan, ya, tapi saling berkebalikan. Jadi orang produksi pasti pengennya barangnya itu lolos semua, ya kan? Tapi di samping itu ya agar diterima oleh pasar kan berarti quality control-nya harus apa? Harus menjaga bahwa mutunya memang benar-benar baik begitu kan. Nah, maka pada saat ditolak oleh bagian quality control ya barang itu sudah tidak ada nilainya atau nilainya akan berkurang seperti itu, ya. Oke, makanya harus butuh analisis yang benar-benar. Nah, ini tujuannya ya, tujuannya adalah menentukan apakah prosesnya itu sudah benar atau perlu diadakan perubahan, misalnya dalam tatanan mesin, dalam waktu kerja, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini selain bisa menentukan apakah perubahan dapat dilakukan atau tidak, ya, maka apabila suatu perusahaan atau pabrik itu mengumpulkan data secara teratur, maka bagian manajemen itu bisa menilai bagaimana kemampuan dari proses produksi itu. Ya, jadi memang kunci penting daripada pengendalian kualitas itu adalah data. Ya, artinya apa? Ya, setiap kejadian itu harus direkod di dalam ada datanya seperti itu. Ya. Kemudian di sini jenis mutu mendasari pembentukan diagram sehingga tujuan masing-masing berbeda. Ya, apakah kita mau mengendalikan peubahnya ya atau cirinya seperti tadi atau variabelnya seperti tadi, kita mau mengendalikan pelurunya, kita mau mengendalikan botolnya atau kita mau mengendalikan mesinnya ya. Atau justru kita mau mengendalikan sifatnya. Ini beda diagram nanti. Ya. Kalau kita mengendalikan variabel, kita pakai X bar S dan X bar R. Tapi kalau kita mengendalikan sifat, nanti ada yang disebut peta U dan peta P, seperti itu. Ya, jadi
beda yang mau dikendalikan berarti beda grafik yang digunakan. Nah, konsepnya seperti itu. Oke, nah ini ya, jadi tadi kalau kita mau mengendalikan peubah itu adalah variabel, maka kita menggunakan diagram X bar R atau rata-rata dan ring, atau kita menggunakan X bar S, yaitu rata-rata dan apa S-nya? Standar deviasi, Bu. Ya, standar deviasi. Nah, secara teori, X bar R itu digunakan untuk jika sampel perharinya itu sedikit. Nah, tapi kalau X sampel perharinya itu lebih dari 10, maka sebaiknya kita menggunakan X bar S. Ya, karena rentang itu apa sih? Rentang itu adalah, range itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, sedangkan standar deviasi itu adalah Rata-rata, Bu. ya simpangan dari rata-ratanya. Ya, setiap data dihitung, dikuadratkan, ya dijumlah, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi untuk data yang banyak, maka penggunaan standar deviasi itu lebih bagus daripada kita hanya menggunakan range-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita mengendalikan variabel, kita pilih dua ini. Tapi kalau kita mengendalikan sifat, ya sifat itu apa? Apa namanya? Kalau ini kan barangnya ya, peubahnya barangnya. Kalau sifat itu berarti prosesnya. Ya, sifat di sini yang diukur adalah cacat atau tidak cacat, seperti itu. Ya, jadi kita sudah lihat barangnya, ya kita tahu bahwa barangnya cacat atau tidak, ya. Kemudian kita pengendaliannya adalah menggunakan diagram apa di sini? P ya, diagram P ya. Atau diagram untuk mengendalikan proporsi cacat. Nah, kalau kita mau mengendalikan yang lebih lagi, berarti kita menggunakan peta kendali Cusum. Ya, kita menggunakan peta kendali Cusum. Ya, oke. Nah, saya kasih tahu dulu mengenai apa namanya peubah atau variabel, ya, mengenai X bar R dan X bar S. Nah, untuk X bar R, kita tahu bahwa X bar itu adalah apa? X bar itu adalah lambang untuk rata-rata ya. Oke. Kalau R itu adalah lambang untuk range. Nah, kalau ada rata-rata dicari rata-ratanya lagi, berarti rata-rata X bar, kemudian ada barnya lagi. Seperti itu. Itu artinya apa? Jumlah rata-rata dibagi banyaknya hari. Ya, nanti akan lebih jelas pada saat contoh. Nah, untuk menentukan batas kendali bawah dan batas kendali atas, itu kita membutuhkan nilai tabel. Jadi A2, D3, dan D4, ini kita lihat dari tabel. Ya, kemudian kalau X bar S bukan A2, tapi memakai apa? A3. Ya. Untuk range-nya tidak untuk range-nya di sini pakai D3, kalau S menggunakan apa? D3. Nah, kita lihat dulu tabelnya. Ya, tabelnya kita lihat. Ini sudah yang bagian ini ya. Nah, ini dia tabelnya. Ya, ada di tabel 22. Ya, ada di tabel 22. Jadi di situ N itu adalah observasi di dalam sampel, artinya dalam sehari itu kita mengambil berapa sampel. Jadi tadi kan ada 1, 3, dan sebagainya. Nah, itu per hari kita ngambil berapa sampel. Ya. Tadi secara teori kalau lebih dari 10 kita pakai apa? Kalau sampelnya lebih dari 10 kita pakai peta X bar S. Iya, oke. Nah, jadi ini adalah dengan sebelum-sebelumnya kalau N itu adalah banyaknya sampel. Nah, kalau ini bukan, tapi N ini adalah jumlah sampel per hari. Nah di sini masing-masing N itu punya nilai A2, A3, ya, C4, seper C4, B3 sampai B6, ya, D2 sampai D besar 4. Ya, itu adalah masing-masing
nilai yang sudah ditentukan ya untuk membuat suatu diagram kendali. Oke, begitu ya. Nah, lanjut lagi ke sini. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi, ini yang di halaman 734 tadi. Ya, misalnya ini adalah kekuatan tegangan dari sebuah peluru. Ya kan? Sampel number, berarti kita mengambil data ini sebanyak 25 hari. Kalau waktunya dalam hari, ya. Setiap hari kita mengambil berapa sampel? 5. 5. Ya, berarti N-nya adalah sama dengan 5. Ya, N-nya adalah sama dengan 5. Nah, setiap hari itu dihitung rata-rata dan oke, karena N-nya adalah 5, ya, karena N-nya adalah 5, kita menggunakan X bar R, berarti kita harus menghitung rata-rata dan menghitung rentang. Rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, rentang itu adalah Batas atas turun batas bawah. nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Oke, dari hari pertama atau sampel number 1, nilai tertinggi adalah 1.518. ya, observasi kedua 15-18, nilai terendah adalah Observasi ketiga, observasi keempat 14-98, sehingga rentangnya adalah 20. 20. Nah, ini karena kita mau belajar tentang X bar S juga, jadi kita menggunakan data yang sama, ya. Standar deviasinya adalah 7,662. Kira-kira dari mana? Kuadrat dari rata-rata. Ya, Dari jumlah. Oke, dari 151,5. Ya, 151,5. Bukan, 1515 ya. Dikurangi berapa? Dikurangi 10,8 dikuadratkan. Kemudian ditambah 1518 1518 ditambah 15 ditambah lagi berapa? 1498 Ditambah lagi Kuadrat. dengan 1511 dibagi dengan N-1 ya. N-1 adalah 4. 4. Nah, setelah diproses baru kemudian diakar. Nah, itu adalah hasil dari yang pertama ini, ya, menghasilkan ini nanti. Coba dicek. Ya, jadi standar deviasinya adalah 7,662. Nah, artinya kalau kalian menggunakan 25 hari, maka kalian harus menghitung standar deviasi sebanyak 25. Menghitung rata-rata juga sebanyak 25. Oke, begitu ya. Jadi rata-rata dan standar deviasi itu adalah per hari, ya, sesuai dengan observasi atau berapa sampel yang kita ambil per harinya. Oke, lanjut kepada diagramnya. Ya, ini bisa saya clear? Bisa, Bu. Saya. Oke, jadi ini kita menyiapkan datanya. Nah, oke. Tadi ada yang tanya apakah berhubungan dengan distribusi normal, ternyata ada hubungannya tapi tidak langsung ya. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang ada di tabel itu juga berhubungan dengan distribusi normal. Tapi kita tidak menggunakannya secara langsung, melainkan kita menggunakan nilai-nilai yang ada di dalam tabel, begitu ya. Oke, kayak yang berhubungan langsung dengan distribusi normal itu adalah pengendalian menggunakan Six Sigma ya.
Oke. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kita sudah punya X bar dan rentangnya. Selanjutnya apa yang dilakukan ya? Kalau kita mau membuat diagram X bar, berarti rata-rata dari 25 data tadi dicari rata-ratanya lagi. Ya, dan rentangnya juga dicari apa? Rata-rata rentang. Ya, jadi rentang yang sudah ada ini kita jumlah, kemudian dibagi dengan 25 begitu ya. Sehingga dari rentang-rentang 25 data ini kita dapat rata-rata rentangnya adalah 10,7. 10,72. Dari mana? Dari 20 ditambah 12 ditambah 17 ya. Kemudian sampai dengan 12 dibagi dengan 25. Ya. Oke, nah kemudian karena kita menggunakan peta range, maka kita menggunakan nilai D3 dan nilai D4. Ya, nilai D3, D4 itu dari mana? Ya, kita lihat di tabel tadi, ini perharinya ada berapa sampel, ada berapa observasi? 5, Bu. 5 ya, maka kita cari di tabel tadi ya. Pada saat N-nya itu 5, ya, pada saat N-nya itu 5, maka nilai D3-nya adalah 0. 0. 6. D3 yang besar ya. Untuk X bar, untuk rings itu pakai D3 yang besar, berapa? 0, Bu. 0. Kemudian D4-nya adalah 2,114 ya. D3-nya adalah 0 ya, D4-nya adalah 2,114. 4. Oke, D3-nya adalah 0. Kemudian D4-nya adalah 2,114. Ya, begitu caranya ya. Nah, kemudian ada batas bawah. Batas bawah itu disebut sebagai LCL atau apa? Lower control limit dan upper control limit ya. Jadi batas kendali bawah itu LCL, batas kendali atas itu adalah UCL ya, upper, dari kata upper dan lower. Nah, oke. Nah, LCL itu adalah rata-rata rentang dikali dengan D3. UCL itu adalah rata-rata rentang dikali dengan D4. Nah, sehingga grafik ini mempunyai batas bawah 0 dan batas atas adalah 22,621. Ya, jadi batas bawahnya adalah 0, ya, batas atasnya adalah 22, berapa tadi ya? Oke. Nah, selanjutnya ya 22,6621. Nah, selanjutnya apa yang digrafikan? Karena ini adalah grafik R atau grafik range, maka yang dinyatakan sebagai titik-titik di sini itu adalah range. Ya. Coba dilihat pada sampel pertama, ya, pada sampel pertama, hari pertama, maka range-nya berapa? 20. Pada data kedua, range-nya adalah 12. Pada data ke-25, range-nya adalah 12. Ya, jadi yang dimasukkan di sini adalah range-nya pada hari pertama 20, ya. Pada hari kedua adalah 12. Pada hari ke-25 adalah 12. Ya, oke. Nah, maka dari grafik ini tidak ada yang di luar kendali, maka disebut range daripada tekanan peluru tadi itu adalah masih terkendali ya. Nah, oke. Tapi selain itu kita juga perlu melihat proses pembentukan kurva ini ya. Karena ini adalah data series ya, karena ini adalah data yang diambil per hari. Coba kita lihat apakah ada bahwa di sini ada penurunan sebanyak 5 kali
secara berturut-turut atau kenaikan sebanyak 5 kali secara berturut-turut.